돋보이지 않았나. 아스나이 선수 혼자만 열심히 해서 한다고 되는 것이 아니라. Of Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group B. Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal melakoni TC mulai 8 Agustus 2023. Dan, misteri PSSI hapus rilis skuad Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023, 7 pemain penuh tanda tanya. Pengumuman tersebut dipublis di akun resmi PSSI pada Senin, 7 Agustus 2023, siang waktu Indonesia Barat. Namun, tak lama kemudian, akun resmi PSSI, baik di Instagram dan Twitter langsung menghapus postingan tersebut. Tak diketahui alasan dari penghapusan tersebut. U23 Indonesia pada ajang Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia bakal bertanding di ajang Piala AFF U23 2023. Pada ajang tersebut, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal melakoni TC mulai 8 Agustus 2023. Pada tanggal tersebut, Timnas U23 Indonesia bakal melakoni ajang Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Sebelumnya, resmi Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023 Thailand. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF U23 2023 bersama Timor Leste dan Malaysia. Shin Tae-yong selaku pelatih kepala telah memilih 26 pemain andalannya untuk berjuang bersama Timnas Indonesia U23. Sejumlah nama beken ikut serta dalam skuad Shin Tae-yong, sebut saja Witan Sulaiman, Rizky Ridho hingga Hernando Ari. Dikutip dari akun Instagram resmi PSSI, 7 Agustus 2023, 2 pemain naturalisasi juga masuk dalam daftar skuad Garuda Muda. 2 pemain naturalisasi yang dipanggil untuk ikut AFF U23 adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Berikut daftar lengkap skuad Garuda Muda di AFF U23 2023, Hernando Ari, Dava Fasha, Muhammad Adi Satrio. Belakang, Muhammad Ferrari, Bagas Kaffa, Kadek Arel, Komang Teguh, Haikal Al-Hafiz, Frankie Misa, Alfreanda Dewangga, Rizky Ridho. Tengah, Beckham Putra, Arhan Fikri, Muhammad Taufani, Fajar Fatur Rahman, Robi Darwis, Muhammad Kanu, Esal Sahrul, Abdul Rahman, Ivar Jenner. Shin Tae-yong berpotensi dapat skuad seadanya di AFF U23. Skuad Timnas Indonesia U23 di AFF U23 tidak akan bisa maksimal. Bisa saja Shin Tae-yong mendapatkan skuad seadanya untuk ajang kelompok umur yang mulai pada 18 Agustus 2023 tersebut. Timnas U23 berpotensi tidak akan maksimal karena 2 hal. Pertama tentu saja persiapan. Persiapan hanya 10 hari. Sebab, seperti yang saya baca di Bola Sport, TC pemain U23 baru berlangsung pada 8 Agustus atau 10 hari sebelum Indonesia melawan Malaysia. Jika para pemain yang dipanggil ST adalah mereka yang sudah lama bersama, mungkin TC singkat tak akan berpengaruh. Namun, bagaimana jika pemain yang dipanggil banyak pemain baru? Kendala kedua adalah soal pemain. Pemain yang berlaga di klub luar negeri sepertinya tidak bisa dipanggil untuk AFF U23. Sebab, AFF U23 bukan agenda FIFA. Pemain seperti Jenner, Struijk, Elkan Bagot, Pratama Arhan, sepertinya tak bisa membela Timnas Indonesia U23. Kendala tak hanya pemain di luar negeri. Pemain dalam negeri kabarnya tidak semua bisa dipanggil. Sebab, ada klub yang kabarnya menahan pemain agar tak bersama Indonesia di AFF U23.
PSSI pun sepertinya jauh-jauh hari sudah memahami jika ada klub yang tak akan melepas pemain U23 untuk ajang AFF U23. Mungkin PSSI sadar bahwa ajang AFF U23 bukan ajang FIFA. Selain itu, ajang AFF U23 berlangsung ketika Liga 1 sedang berlangsung. Jika situasinya begitu, pasti akan dapat skuad seadanya. Jika akhirnya hanya dapat skuad seadanya, ya maklum saja jika tak maksimal di AFF U23. Sekalipun saya sendiri berharap Indonesia bisa juara di ajang ini. Namun, jika pun gagal di AFF U23, jangan sampai situasi tak istimewa di AFF U23 berulang di kualifikasi Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 akan berlangsung pada 6 hingga 12 September 2023. Di masa itu, ada jeda internasional. Sehingga, pemain di luar negeri bisa masuk skuad Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Harapannya, klub dalam negeri bisa melepas pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23. Sebab, kualifikasi Piala Asia U23 akan menjadi penentu Indonesia ke depannya. Maklum saja, jika lolos dari kualifikasi Piala Asia U23, Indonesia akan main di Piala Asia U23 tahun 2024. Jika bisa masuk 4 besar Piala Asia U23 tahun 2024, maka Indonesia bisa lolos Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U17 tertinggal 0-1 di babak pertama pada laga uji coba kontra tim asal Jepang, Kashima Antlers U18, di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu, 5 Agustus 2023. Gol Kashima Antlers U18 dicetak oleh Haruto Matsumoto di menit ke-45. Timnas Indonesia U17 berhasil menyamai skor Kashima Antlers U17 di menit 55 berkat gol dari Vigo Dennis. Vigo berhasil membuat skor menjadi 1-1 usai mampu menjalankan tugasnya menendang penalti dengan baik. Jelas gol yang diciptakan Vigo Dennis amat berarti. Sebab Timnas Indonesia U17 kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Kashima Antlers U18 di laga bertajuk Special Match di International Youth Championships 2023 tersebut. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 tertinggal 0-1 di babak pertama. Gol Matsumoto di akhir babak pertama membuat Garuda Asia tertinggal. Akan tetapi, kini berkat gol Vigo Dennis harapan Timnas Indonesia U17 untuk mengalahkan tim asal Jepang itu kembali terbuka. Dengan hasil imbang itu, pasukan Bima Sakti hanya perlu 1 gol tambahan untuk bisa unggul. Namun, hal tersebut jelas tidak mudah mengingat Timnas Indonesia U17 kesulitan keluar dari tekanan Kashima Antlers U18.